Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas lab akuntansi 1 pada hari ini, Kamis 15 Juli 2021. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat data pelengkap ya, rekanan bisnis perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi Accurate. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas pada siang hari ini memahami dan mampu menjelaskan bagaimana cara membuat data pelengkap untuk isian data rekanan bisnis yang berupa kode pajak, termin pembayaran, metode pengiriman, dan tipe pelanggan. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar bagaimana membuat yang namanya kode pajak pada aplikasi Accurate. Daftar kode pajak sendiri merupakan daftar yang nantinya akan menampilkan kode pajak yang digunakan oleh entitas. Kode pajak ini berfungsi untuk menghitung pajak secara otomatis dan akan dicatat ke dalam default account yang dipilih. Nah, dalam Accurate untuk kode pajak yang dapat ditampilkan adalah PPN ya, atau pajak pertambahan nilai, kemudian PPNBM atau pajak penjualan barang mewah, dan PPh pasal 23. Ya, jadi nanti setelah kita buat kode pajak ya, nanti si kode pajak ini dikaitkan nih dengan transaksi yang diinginkan. Ya, misalnya transaksi pembelian atau transaksi penjualan. Ya, jadi nanti secara otomatis dia akan menghitung berapa pajak yang dikenakan ya kepada customer atau yang dikenakan dari supplier. Nah, selanjutnya di dalam Accurate ini hanya dibatasi pada PPN, PPNBM, dan PPh pasal 23. Nah, di PT Cahaya Putra sendiri ya, atau perusahaan yang kita buat laporan keuangannya menggunakan aplikasi Accurate, di sini memperhitungkan PPN pada setiap transaksi pembelian dan penjualan. Langkah membuat kode pajak. Nah, ini kita lihat langkahnya. Langkahnya adalah silakan Anda nanti buka menu daftar, kemudian atau list ya. Kemudian Anda pilih others, kemudian pilih teks ya atau kode pajak. Nah, kemudian Anda pilih baru. Nah, di situ Anda isikan nih data kode pajaknya ya, dari nama, rate-nya, kodenya, description-nya, purchase tax account-nya, sales tax account-nya. Nah, baru setelah selesai semua Anda isi, Anda bisa klik OK untuk menyimpan data pajak. Baik, kita lihat untuk di aplikasi Accurate-nya ya, tampilannya akan seperti ini. Kita sudah masuk pada tampilan menu utama di sini. Nah, nanti Anda bisa masuk daftar. Anda masuk daftar, kemudian Anda pilih others atau daftar lain ya, kemudian Anda pilih kode pajak. Nah, Anda klik di sini. Nah, kemudian ini tampilannya ya, kita sudah masuk pada form kode pajak. Ya, sini kita isikan untuk data kode pajak baru, kita klik new atau baru di sini. Nah, maka akan masuk pada tampilan umum ya untuk di kode pajak. Nah, di sini nanti Anda isikan nih nama pajaknya apa ya, kemudian prosentasenya atau rate-nya atau tarifnya. Kemudian kode pajaknya, keterangan ya atau description-nya, kemudian ini untuk akun pajak penjualannya ya, nanti dikaitkan dengan apa si pajak ini. Kemudian akun pajak pembeliannya ya. Nah, ini nanti diisikan. Nah, kita lihat di sini untuk contohnya ya, pada PT Cahaya Putra ya, di sini terkait dengan PPN ya, kita masukkan namanya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai ya, ini PPN. Kemudian rate-nya atau tarifnya di sini 10%. Kodenya kita masukkan T ya atau teks ya. Kemudian keterangannya ya, description-nya kita bisa kasih penjelasan bahwa PPN ini adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian akun pajak penjualan. Nah, akun pajak penjualan kita pilih PPN keluaran. Ya, jadi untuk PPN sendiri itu kan nanti dikelompokkan menjadi dua. Ya, ada PPN keluaran, ada PPN masukan.
Ya, PPN keluaran adalah pajak yang dipungut oleh entitas atau perusahaan atau wajib pajak ya ketika menjual barang. Ya, jadi perusahaan ketika menjual barang itu kan harga jual plus PPN. Nah, PPN-nya ini adalah PPN yang dipungut ya dari si customer yang dimasukkan nanti ke dalam kelompok PPN keluaran. Kemudian ada PPN masukan. Nah, PPN masukan ini PPN ketika si WP ya atau perusahaan itu membeli barang. Nah, pastikan perusahaan bayar harga barang plus PPN. Nah, PPN-nya ini nanti masuk ke dalam PPN masukan. Ya, jadi sudah otomatis dikaitkan. Nah, nanti ini bisa jadi ketika ada transaksi penjualan atau pembelian ya itu sudah otomatis terhitung berapa PPN-nya ya. PPN-nya berarti kan 10%, tarifnya 10% dari harga barang. Nah, ini nanti kita cari ya, kita bisa klik di sini ya untuk mencari akunnya. Ya, ini PPN keluaran, untuk masukan juga kita bisa pilih di sini ya, PPN masukan. Kalau sudah terisi, kita bisa klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke daftar kode pajak ya. Nanti seperti biasa ya, Anda klik refresh atau perbarui. Nah, baru di sini data PPN-nya muncul. Selanjutnya kita masuk pada syarat pembayaran atau termin. Ya. Termin atau syarat pembayaran terhubung dengan rekanan bisnis saat melakukan transaksi pembelian atau penjualan, serta terhubung dengan item yang diperdagangkan. Accurate secara otomatis akan menghitung nilai diskon pada saat pelunasan hutang atau piutang serta membuat jurnal secara otomatis. Ya, jadi terkadang ya ketika ada transaksi penjualan atau pembelian secara terhutang ya atau secara kredit. Nah, itu kan ada syarat. Ya, syarat di mana misalnya bisa membayar dalam jangka waktu 10 hari nih dapat diskon 5% misalnya. Kemudian ada batasan maksimal pembayarannya berapa hari. Nah, itu yang dikatakan sebagai syarat pembayaran atau termin. Nah, di sini ya pada aplikasi Accurate ini difasilitasi ya sehingga ketika nanti terjadi pembayaran ya itu sudah secara otomatis dihitung. Ya, sudah secara otomatis dihitung apakah pembayaran ini memperoleh diskon atau tidak. Kemudian jika memperoleh diskon, diskonnya berapa persen. Ya, nah itu secara otomatis dihitung dan langsung di jurnal. Nah, baik kita lihat di sini. Pada PT Cahaya Putra, termin penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, ini syaratnya ya, termin penjualan atau syarat penjualan yang dilakukan secara kredit adalah 2/10 N/30 atau net 30. Berarti di sini ya untuk syarat penjualannya akan memperoleh diskon 2% ya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari dan maksimal pembayaran adalah 30 hari. Sedangkan termin pembelian produk ke PT Oke Jaya ya, nah ini 5/10 N/30 ya, jadi akan mendapatkan diskon 5% jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari dan maksimal pembayaran adalah 30 hari. Ya, jadi kalau untuk penjualan PT Cahaya Putra mengenakan syarat kepada customernya 2/10 N/30, sedangkan ketika melakukan pembelian produk ke PT Oke Jaya, ya kemarin untuk suppliernya hanya satu ya, PT Oke Jaya Mandiri. Nah, itu akan memperoleh syarat 5/10 N/30. Baik, kita lihat nih bagaimana cara membuat syarat pembayaran. Nah, ini nanti Anda bisa masuk menu daftar, kemudian Anda pilih others atau daftar lain, kemudian pilih syarat pembayaran. Selanjutnya, ya Anda klik new untuk memasukkan syarat pembayaran baru dan Anda isikan nih untuk data terkait dengan syarat pembayaran. Nah, ini ya, jika dibayar dalam jangka waktu berapa hari, akan mendapatkan diskon berapa persen. Ya. Batas waktu pembayaran berapa hari. Nah, kemudian Anda isikan description-nya. Nah, kemudian ada juga nanti pilihan cash on delivery. Ya. Nah, ini untuk pembayaran yang dilakukan secara langsung ya ketika barang dikirimkan. Nah, ketika ini kan nanti dia bentuknya ada kotak, kemudian ada tulisan cash on delivery-nya. Ketika ini diklik, ya nanti otomatis untuk data yang sudah diisi di atas atau data yang sudah diisi sebelumnya itu akan 0. Gitu ya, jadi tidak berlaku syarat tersebut.
Nah, kemudian Anda bisa klik OK. Kita lihat untuk implementasi di accurate-nya. Kita masuk ke daftar ya, nanti Anda silahkan masuk ke daftar, kemudian Anda pilih daftar lain, kemudian Anda pilih syarat pembayaran. Nah, ini tampilan untuk form syarat pembayaran ya. Nah, di sini atau menu syarat pembayaran di sini ya sudah muncul otomatis untuk COD. Ya, jadi yang pembayaran secara cash on delivery atau ketika dikirimkan langsung dibayar. Nah, kita mau buat syarat baru nih. Caranya adalah klik new atau baru. Ya, jadi Anda klik di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi Anda isikan nih ya. Tadi syarat yang pertama terkait dengan penjualan ya, syaratnya 2/10 N/30. Nah, Anda isikan di sini jika membayar antara ini ya 10 hari ya. Oh, ini kebalik saya. 10 hari maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Ya, di sini harusnya 2 ya. Saya terbalik ini. Nah, kemudian jatuh temponya atau netnya itu 30 hari. Nah, keterangannya Anda isikan 2/10 N/30. Nah, ini jangan di checklist ya. COD-nya jangan di checklist. Nanti kalau Anda checklist di sini kosong semua. Hilang. Kalau sudah selesai Anda bisa klik OK. Nah, maka di sini akan muncul nih ya syarat pembayaran yang baru. Ini terbalik saya ngisikan syaratnya ya. Jadi akan muncul ya daftar syarat pembayaran. Kemudian kita masuk pada pengisian data yang selanjutnya terkait dengan jasa pengiriman. Nah, jenis pengiriman dibuat berdasarkan cara pengiriman barang yang dijual atau dibeli. Selain itu, jenis pengiriman juga dapat dibuat berdasarkan nomor polisi kendaraan dari kendaraan yang mengirimkan barang. Ya, jadi untuk jasa pengiriman tahu nih, bisa kedetek oh barang ini dikirimkan dengan kendaraan apa. Misalnya perusahaan memiliki beberapa mobil box atau memiliki beberapa truk atau memiliki beberapa armada motor. Nah, ini nanti bisa dimasukkan ya motornya itu nomor polisinya berapa, jadi bisa kedetek oh barang ini dikirimkan oleh motor ya dengan nomor polisi sekian. Oh barang ini dikirimkan dengan truk ya dengan nomor polisi sekian. Oh atau oh barang ini dikirimkan melalui jasa ekspedisi misalnya ya. Atau oh barang ini diambil sendiri oleh si customer. Nah, jadi kita masukkan nih semua jenis pengiriman yang digunakan oleh perusahaan. Nah, di sini PT Cahaya Putra menggunakan 4 jenis jasa pengiriman barang. Ya, yang pertama adalah ambil langsung. Kemudian yang kedua motor ya dengan nopolnya L1234. Kemudian menggunakan paket pos dan menggunakan truk dengan nomor L5678. Baik, kita coba untuk masukkan jenis jasa pengirimannya. Ya, ini langkahnya. Anda bisa buka menu list ya atau daftar, kemudian Anda pilih others. Kemudian Anda pilih menu shipment. Ya, kemudian Anda bisa klik new untuk memasukkan daftar jasa pengiriman yang baru. Baik, kita lihat di sini. Kita masuk ke daftar, ya, kemudian masuk ke others atau daftar lain, kemudian Anda pilih jasa pengiriman. Anda klik di sini, nah akan muncul tampilan seperti ini. Tampilannya sama ya dengan yang tadi terkait dengan kode pajak, kemudian syarat pembayaran, ya. Hanya saja di sini nanti Anda bisa perhatikan nih, yang dibuka itu apa. Nah, kalau di sini yang dibuka adalah menu jasa pengiriman. Nah, selanjutnya Anda bisa klik baru atau new di sini. Nah, kemudian Anda masukkan nih daftar jasa pengiriman yang dimiliki oleh PT Cahaya Putra. Tadi ada ambil langsung, ya. Nanti kalau sudah Anda bisa klik OK, Anda klik new lagi, kemudian Anda masukkan motor, ya, dengan nomor polisi L1234. Anda OK lagi, kemudian Anda masukkan jasa pengiriman yang lainnya, ya. Kemudian terakhir Anda klik OK. Nah, nanti Anda klik refresh ya. Nah, baru untuk perubahan terkait dengan jasa pengiriman ini keluar. Ya, ada ambil langsung, ada dengan motor, ada dengan paket pos, ada dengan truk. Itu ya, jadi bisa terdetek nih, oh barang ini dikirimkan oleh siapa.
Baik, selanjutnya kita masuk pada tipe pelanggan. Nah, kalau tipe pelanggan mungkin karena kita sudah pernah mempelajari ya pada saat perusahaan jasa, ya, jadi sudah familiar ya bagaimana membuat data tipe pelanggan. Nah, di sini PT Cahaya Putra mengklasifikasikan pelanggannya ke dalam berapa kelompok nih? 3 ya. Ininya 4 tapi 3. 3 kelompok yaitu ekspor, lokal, dan umum. Nah, ini ada langkahnya. Anda bisa klik menulis atau daftar, kemudian Anda pilih others, kemudian pilih customer type, kemudian Anda klik new, ya. Anda isikan tipe pelanggan, lalu Anda klik OK. Kita lihat implementasinya di Accurate ya. Di sini kita masuk di daftar, kemudian others, kemudian Anda bisa pilih tipe pelanggan. Anda klik di tipe pelanggan, ya, muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, keterangannya di sini adalah tipe pelanggan. Nah, di sini yang otomatis sudah ada adalah untuk pelanggan umum. Nah, kita buat baru nih, yang baru tadi lokal dan ekspor ya. Kita klik baru di sini. Nah, kita masukkan di sini ya kelompok yang selanjutnya bahwa kelompok ekspor. Kemudian klik OK. Nanti Anda pilih new lagi, Anda isikan yang lokal lagi di sini. Anda klik OK ya. Kemudian Anda klik refresh di sini ya untuk memunculkan perubahan yang telah dilakukan. Nah, baru kelihatan nih. Oh, ternyata pada PT Cahaya Putra di sini untuk pelanggannya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kelompok ekspor, kelompok lokal, dan kelompok umum. Itu ya. Baik. Nah, demikian untuk pemaparan materi terkait dengan bagaimana membuat data pelengkap untuk rekanan ya. Jadi sebelum mengisi daftar rekanannya ya, daftar supplier, daftar customer-nya, kita buat nih data pelengkapnya dulu. Jadi ketika nanti mengisikan daftar customer atau daftar supplier ya, yang dibutuhkan itu tinggal dikaitkan saja. Ya, kayak misalnya terkait dengan PPN ya, terkait dengan syarat pembayaran, dan nanti tinggal dikaitkan saja dengan yang sudah dibuat pada pertemuan siang hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada tugas ya. Untuk tugas ya nanti diminta Anda membuat kode pajak, syarat pembayaran, daftar jasa pengiriman, dan tipe pelanggan. Ya, jadi melanjutkan dari yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah membuat data perusahaan ya, kemudian daftar akun. Nah, itu silahkan Anda lanjutkan membuat kode pajak, syarat pembayaran, daftar jasa pengiriman, dan tipe pelanggan. Nah, selanjutnya untuk petunjuk pengumpulan tugas, saya ingatkan kembali bahwa tugas ini nanti akan dikumpulkan setelah pertemuan ke-14. Selanjutnya, silakan kumpulkan melalui email mira.andriana@telkom.ac.id dalam format GDP. Jangan lupa untuk menuliskan subjek email latihan Accurate 3. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kendala dalam mengerjakan tugas, silakan hubungi saya melalui WA. Baik, gitu ya untuk pertemuan kali ini. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Jangan lupa untuk presensi di Siakat ya. Untuk materi juga Anda nanti bisa unduh melalui Siakat ya, melalui link yang sudah disediakan. Kemudian tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Baik, kuliah saya akhiri. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sukses dan sehat selalu untuk Anda semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.